Bahan bakar minyak menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat. Berbagai kebutuhan tak lepas dari manfaatnya. Tapi sekarang satu hari itu cuma dapat 1 drum gajian 150.000. Hasil alam yang terbatas ini masih menjadi pilihan. Produksinya bahkan terus ditambang oleh negara. Jadi ini adalah minyak solar dari Desa Wonocolo dan ini adalah minyak solar dari SPBU. Selamat datang di Indonesiaku. Indonesia terkenal dengan kekayaan alamnya. Salah satunya adalah minyak tanah. Di tahun 2024, Indonesia berada di urutan ke-21 di dunia sebagai penghasil minyak bumi terbesar. Perharinya, produksi minyak bumi mencapai 845.000 barel. Bahkan Indonesia menjadi produsen minyak bumi utama di Asia Tenggara selain Malaysia. Salah satunya adalah di Desa Wonocolo dan di Angilo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Mayoritas warga di sini mengandalkan sumber pencarian mereka dari minyak ini. Tapi mau sampai kapan warga terus mengandalkan minyak sebagai sumber pencaharian? Karena minyak bisa habis kapan saja. Selamat datang di Indonesiaku. Setiap harinya, warga di Desa Wonocolo mengambil minyak dengan cara tradisional, menggunakan mesin mobil dan rik-rik dari kayu jati. Kini terdapat 300 sumur tradisional atau yang disebut lubang oleh warga setempat sebagai tempat pengambilan minyak bumi. Jadi ini adalah aktivitas pertama dari proses pengolahan minyak di Desa Wonocolo, pusat pertambangan minyak. Jadi pertama-tama ini kita harus memisahkan dulu minyak dari air agar tidak meledak saat dimasak nanti. Setiap harinya, satu lubang dapat memproduksi sampai 10 ton minyak bumi. Produksi minyak ini dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Desa Wonocolo. Lebih dari 70% warga di sini mengandalkan mata pencaharian dari minyak. Meskipun begitu, saat ini produksi minyak bumi di Desa Wonocolo sedang menurun. Itu dapat banyak dulu, tapi sekarang satu hari itu cuma dapat berapa? 1 drum. 1 drum. Ya, 1 minggu itu cuma gajian 150.000. Dalam 1 minggu? 1 minggu, ya. Siapa sangka penambangan minyak di Desa Wonocolo berawal dari zaman Belanda. Sejak saat itu, bisnis penambangan minyak dilanjutkan secara turun-temurun. Contoh kecil, ini yang hasil dari Belanda. Oh, ini udah lama ya, Pak ya? Yang besar itu murni real zaman Belanda. Sampai sekarang masih aktivitas, masih bisa membantu perekonomian masyarakat di sini. Dan di sini mungkin 1 hari pengambilannya 2 kali, pagi sama sore. Dan ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk menimba tanah, namanya seling. Dan ini harus diluruskan untuk dipasang di sebelah sana nanti. Dan ini juga ada penandanya ya, Pak ya? Iya, Yang bagian ini adalah penanda kalau misalnya minyak itu udah ketarik, betul ya, Pak ya? Dan bisa dilihat ini tuh ada sedikit kawat-kawat yang agak tajam, jadi saat meluruskan harus hati-hati ya, Pak ya? Iya, hati-hati. Lo pernah ketusuk nggak, Pak, kawat kayak gini? Ya pernah. Pernah ya? Alat seling menjadi alat utama untuk mengeluarkan minyak tanah. Kemudian seling dihubungkan dengan sebuah tabung yang dikelola oleh seorang operator. Jadi untuk tiang nyogroknya ini meskipun kelihatannya mungkin nggak sebesar itu ya, tapi ini cukup berat juga sih. Bisa dibilang mencapai 15 kg. Dan ini tuh meskipun terlihat seperti tahapan yang mudah, tapi justru ini adalah tahapan yang sangat krusial. Karena kalau misalnya tidak dilakukan, nanti minyaknya bisa turun ke bawah dan tidak bisa kami manfaatkan. Gitu kan ya, Pak ya?
Minyak yang sudah diambil kemudian dipisahkan dari air. Jika sudah selesai, minyak dibawa ke tempat proses penyulingan. Jadi ini adalah proses penutupan dengan tanah agar uap dari penyulingan minyaknya tidak keluar, karena misalnya jika keluar minyak itu bisa dimasaknya lebih lama, yang biasanya membutuhkan waktu 3-4 jam mungkin akan lebih gitu. Dan setelah dimasak ini minyak akan berubah menjadi solar. Proses penutupan tempat uap dengan tanah harus dilakukan dengan hati-hati. Dol Kosim, buruh minyak, pernah menyaksikan adanya ledakan di tempat penyulingan. Nanti mumbul. Pernah nggak Pak tapi kejadian kayak gitu? Nggak pernah, tapi orang-orang Sering apa? Sering Meledak itu. Oh, sering meledak ya. Yang namanya pekerjaan, apalagi ini secara tradisional, Mbak, ya mungkin tingkat keselamatannya kadang kecerobohan ya pasti ada, cuma tidak terlalu fatal. Mungkin contoh kecil ya secara tidak langsung mungkin terjadi kebakaran yang kecil ya wajar lah. Sembari menunggu minyak bumi matang, para buruh beristirahat di tempat peristirahatan. Di sana, para buruh disuguhi makanan dan kopi oleh Bu Murti, pekerja rumah tangga. Ia adalah seorang ibu dari salah satu penambang minyak di Desa Wonocolo. Itu Ibu tiap hari bikin cemilan, selain cemilan ada lagi nggak Bu? Bikin kopi, masakin. Itu penghasilannya cukup nggak sih Bu buat sehari-hari? Ya cukup nggak cukup, kadang-kadang ya kurang. Setelah beristirahat, kami kembali ke tempat penyulingan untuk mengecek apakah minyak sudah matang atau belum. Jadi ini adalah hasil dari minyak yang melalui proses penyulingan, dan di 2 dirigen pertama hasilnya adalah minyak tanah disusul dengan 4 dirigen yaitu solar. Minyak yang sudah jadi kemudian disortir untuk dikirimkan ke pengepul. Uniknya, warga desa Wonocolo tidak ada yang menggunakan solar buatan lokal untuk kendaraan pribadi. Mereka lebih memilih untuk membeli solar di SPBU terdekat, karena solar buatan lokal justru memiliki harga yang lebih mahal. Oh, ini solar yang dari sini ya Pak ya? Bisa dilihat, ini terdapat perbedaan warna yang jelas. Jadi ini adalah minyak solar dari Desa Wonocolo, dan ini adalah minyak solar dari SPBU. Nih, jika dibandingkan kanan kiri, terlihat sekali warnanya. Yang sebelah kanan ini warna biru, sedangkan yang ini adalah coklat, dan di atasnya sedikit ada berbusa. Biasanya pembelinya adalah pembeli borongan, namun terkadang ada juga pembeli eceran. Jadi dari 2 dirigen ini semuanya dihargai 400.000, dan ini masih harus dibagi lagi dengan pemilik lubang dan buruh dan operator dari minyak ini. Nih ya Mas, saya kembalikan. Ya, Mas. Produksi minyak massal di Desa Wonocolo membuat siapapun yang melihatnya mempertanyakan bagaimana kondisi limbah pengolahan minyaknya. Jadi ini adalah limbah dari proses pemasakan minyak mentah. Ini namanya batu kreng yang bisa diolah kembali menjadi batu briket. Limbah pengolahan minyak berupa batu kereng tidak akan terbuang secara cuma-cuma, karena batu kereng ini dikumpulkan kemudian diambil oleh pengepul. Suhadi mengakui adanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Istrinya Yayu turut membantu mencari nafkah sebagai buruh tani jagung. Padahal Yayu mengidap penyakit rematik artritis sejak 3 tahun lalu. Jadi saya bantu-bantu suami saya. Kalau suami saya nggak bisa diandalkan, untuk belanja masih kurang.
buat beli sayur lauk itu saya yang ikut bantuin. Ibu, tapi ini kalau sekali panen diupah berapa sih, Bu? Kadangan 20, kadangan 30. Kalau 20 itu gak dikasih makan satu kali sama minum air putih. Kalau 30 itu nggak dikasih apa-apa. Terus kalau nggak dapat penghasilan apa Ibu nyari kerjaan lain gitu, Bu? Nggak ada kerjaan lain. Nggak ada kerjaan lain. Kalau nggak musim panen nggak anunan. Beli rencek, ambil rencek di hutan. Dengan upah seadanya, Yayu menyelesaikan pekerjaan dan bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Yayu menyiapkan bahan masakan untuk memasak nasi jagung. Meskipun sudah dilarang oleh dokter, Yayu tidak memiliki pilihan lain selain tetap bekerja. Kerja keras Yayu dan suami tetap saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bapak Ibu emang sering makan nasi jagung berarti ya Pak Bu ya? sering. Kalau desa itu makannya ya kadang beras, kadang jagung. Mau beli beras, berasnya sekarang mahal. lagi mahal Ibu ya? Nggak mampu beli beras. Jadinya Punya pakai nasi jagung. nasi jagung, ya dimakan nasi jagung aja. Dipijit-pijit dulu deh. Kesel ya. Tadi ikut kerja, gimana? Kerja di rumahnya Pak Huda. Alhamdulillah dapat kerjaan, Bu. Ini diminum. Oh ya. Nanti kalau telat mengulangi tiap hari minum obat terus ya. Iya, biar sembuh. Obatnya banyak juga ya Pak ya? Banyak ini, Pak. Selain rutin konsultasi ke dokter, Yayu harus rutin juga meminum obat. Jika terlewat, Yayu harus mengulang dosis minum obatnya dari nol. Kaku tangannya ya? Iya, terus Sendinya. sendi. Kata Pak dokter katanya apa? Rematik artritis. Gini kan ngambil terus ada yang tutupan jut itu udah. Tiba-tiba ada banyak tanah jatuh Tapi gitu ya? tangannya masih kelihatan udah ditolong selamat. Saat itu satu orang sendiri yang tertimbun. Iya, tapi kan temannya banyak.